Syifa Safia atau biasa dipanggil Via. Gue Jemima Abigail atau biasa dipanggil Mima. Dan selama 10 menit ke depan kita bakal nemenin kalian sambil ngobrol-ngobrol topik yang kayaknya relate banget buat generasi kita atau Gen Z ini ya. Nah, Vi, kita tuh udah masuk ke bulan Desember nih. Lu seneng gak sih kayak masih awal bulan gitu? Sebenarnya nih mixed feeling sih. Jujur gue sedih karena udah mau akhir tahun ini gitu. Sama. Tapi senengnya kenapa ya kira-kira? Lo kalau seneng? Iya gue seneng karena masih awal bulan banget nih. Gue baru banget dapet uang jajan. Misalnya kayak gue ngerasa, gue sadar bulan lalu tuh semua 1 bulan ya, gue tuh boros pakai banget. Kayak agak parah sih borosnya jujur. Jujur gue juga merasa boros banget lagi. Tapi kalau lo mostly borosnya gara-gara apa tuh? Kalau gue borosnya tuh mostly karena barang-barang yang ada di online itu, Vi. Kayak pengen beli, kayak pengen ikutan beli lah. Kayak agak FOMO sih jujur. Bener sih, kayak sekarang tuh udah di era sosmed banget dan kayak itu tuh bisa banget bikin kita boros ya kan. Karena kalau misalnya kita lihat barang online nih, menurut kita lucu atau kita mau, kita tinggal pencet-pencet aja buat belinya. Terus nanti di akhir bulan kita baru nyadar kalau kayak kita boncos banget Jujur ya gitu banget. kan. Iya. Nah, tapi gue baru nemu nih akhir-akhir ini nih artikel yang ngebahas alasan kenapa nih Gen Z disebut sebagai generasi paling boros. Demi apa? Yes. Alasannya ada apa aja tuh? Nah, kita bahas ya. Menurut artikelnya yang ditulis oleh Ridatul Hasanah dan dipublish sama RRI ini, ada 7 alasan kenapa Gen Z ini bisa dibilang sebagai generasi boros. Nah, kita masuk ke alasan pertama ya. Masuk. Alasan pertama itu, katanya Gen Z ini terbiasa dengan kemudahan digital. Nah, kayak yang gue bilang tadi nih, di era sekarang kalau transaksi itu bisa dilakukan dengan cara klik-klik aja. Ya kan? Jujur, iya banget. Kayak kita tuh tinggal buka Shopee, Tokped, atau kayak TikTok Shop gitu kan. Kayak paling kita awalnya iseng lah nge-scroll, terus ada yang menarik tuh. Terus kayak tiba-tiba udah check out aja. Ups, gak sengaja. Iya gak sengaja tuh. Real banget ini tuh dibanding era dulu ya. Kayak, tapi dulu banget ya. Dimana kita tuh kayak harus effort dulu, ke toko dulu. Kita harus pilih-pilih barang dulu, dan lain-lain. Dan anehnya bukan. Dan kalau sekarang tuh kayak, kita tuh sekarang tinggal pencet-pencet aja, terus kita tunggu, barangnya udah depan rumah dan saldo kita hilang. Bener banget sih, kayak selagi internetnya lancar, terus saldo kita masih aman, ya menurut kita masih aman ya. Kayak gampang banget belanja online tuh, BTW. Alasan lainnya tuh ada apa lagi? Oke, kita lanjut ya. Alasan keduanya itu katanya budaya FOMO atau fear of missing out. Nah, kalian yang nonton ini pasti udah tahu dong apa itu fear of missing out. Sebenarnya FOMO ini artinya kayak kepanjangannya aja, kayak takut ketinggalan atau kayak lo nggak mau kudet atau kurang update gitu. Dan kalau yang gue lihat sih nih ya, kayak FOMO ini benar-benar jadi sebuah fenomena banget di kalangan Gen Z. Lu ngerasa gitu juga nggak? Gue ngerasa sih, tapi kayak lebih tepatnya gue juga ada FOMO-FOMOnya gitu. Oh, juga FOMO? Iya, jujur. Contohnya kayak sebelum gue kenal, gue tuh sempet ikutan beli-beli Hirono yang blind box gitu kan. Terus kayak orang-orang juga pada FOMO sama Labubu lah, sama Padel gitu kan. Yes, bener lagi, Labubu, Padel, Dubai Coklat, itu tuh kayak tren-tren yang kayaknya Gen Z tuh kayak gue gak boleh ketinggalan nih, gue harus keep up nih. Tapi, the thing is kayak hal-hal yang ngetrend gini tuh kadang hampir selalu sesuatu yang kayak mahal atau at least not affordable kan. Bener-bener. Terus kayak mungkin ini gue aja yang ngerasa ya, mungkin ya. Tapi gue merasa kayak dari kita tuh, banyak dari kita yang maksa buat ngikut tren-trennya gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya ya borosnya itu boros pakai banget. Bener sih, kadang tuh kita belum bisa budgeting gitu kan ya. Sebenarnya kita tuh bisa beli barang ini atau enggak gitu. Kita next lagi aja kali ya ke poin selanjutnya. Nah, alasan selanjutnya itu katanya Gen Z ini lebih mengutamakan pengalaman dibandingkan menabung. Nah, kalau ini sih gue sendiri juga merasa relate banget sih ya, apalagi dalam hal makanan. Kayak gue kan aslinya orang Bandung kan ya, Min. Dan di Bandung tuh kayak setiap minggunya atau setiap bulannya pasti ada aja yang baru buka dan kadang ada dorongan dari dalam diri gue, tuh baru buka tuh cobain tuh kayak menarik. Jujur itu sama banget, tapi bedanya kalau gue kan dari Jakarta kan, jadi gue tuh seringnya ke mall atau nggak Blok M. Bener banget lagi. Gue sama temen-temen gue tuh sering banget kayak ngeliat ada restoran atau tempat baru gitu kan, terus kita kirim TikToknya ngomong kayak kesini yuk gitu kan, kayak cobain, sekalian healing gitu lah. Healing, tapi uangnya hilang. Tapi uangnya hilang. Bener banget lagi, kayak apalagi Blok M tuh kayak itu adalah sumber di mana kalian tuh
sumber pengeluaran Gen Z Jaksel ini kan. Iya, Kayak di jujur. sana tuh kanan kiri depan belakang tuh kayak jual makanan yang kayak tempting-tempting banget Iya kan. banget, sumpah. Walaupun beberapa jujur menurut gue ada yang kayak, Jujur, overpriced, iya. ya kan, tapi Iya, bener akhirnya banget. kita beli juga anyway. Iya. Contohnya kayak gue inget gue suka Hakka Dimsum dan Macamen, lu tau kan? Tahu. Ya Terakhir gue kan? ke Blok M tuh, gue juga ke Matchamen. Oh, ya kan? Iya, Juga. tapi anehnya tuh gue nggak minum matchanya. Demi apa? Terus demi Sumpah, apanya? gue tuh cuman pesen dorayaki-nya Oh, doang. dorayaki. Itu enak banget Gue sumpah. bahkan dulu tuh mereka jual dorayaki. Kayak itu kayaknya next mau gue coba sih. Wajib Iya banget kan? dicoba. Gue next bakal tambahin nih ke list to try Try gue gue. kalau ke Jakarta. Mhm. Tapi by the way kayaknya kita udah agak off topic Jujur ya. melenceng dikit. Iya kan? Dan kayaknya kalau kita bicara jajanan Blok M nih beresnya bisa malam sih. Tahun depan juga bisa. Tahun depan juga bisa. Dan menurut gue juga bisa jadi hal yang dikritisi gitu ya. Dan kritisi karena kalau misalnya kebiasaan jajan ini nggak kita batasin, nanti tuh kita bakal nyadarin di akhir kalau kita tuh sebenarnya boros banget. Betul Ya banget. kan? Nah, waktu itu gue tuh juga sempet ngeliat ada artikel ngebahas tentang tips-tips agar kita para Gen Z itu nggak boros nih. Wah, ini useful banget nih. Coba, Banget. apa nih tipsnya? Nah, dari artikel yang dilansir oleh Duopin, yang pertama itu kita bikin anggaran bulanan, Vi. Oh, Biar kita tuh tahu kebutuhan kita tuh apa aja selama 1 bulan gitu kan. Terus kita juga bisa dibagiin lagi pakai metode 50, 30, 20. Oh, tuh gue baru dengar tuh metode 50-30. Itu maksudnya kayak gimana sih? Nah, metode 50, 30, 20 itu kita kayak metode untuk mengelola keuangan kita sendiri dari penghasilan kita atau enggak uang yang kita udah punya lah. Oh, Jadi kayak 50%-nya itu buat kebutuhan pokok kita kan, 30%-nya itu buat hiburan, kayak jajanan dan lain-lain, dan 20%-nya itu kita pakai buat investasi, Vi. Gitu deh. Interesting. Kalau gue tuh selama ini baru kayak apa ya, catat aja gitu di Google Sheet kayak berapa yang keluar dan buat apa aja gitu. Tapi gue belum pernah tuh nyobain kayak pengalokasian pakai cara itu, dan mungkin next bisa gue coba kali ya, biar nanti di awal bulan tuh gue udah bisa dapat gambaran kayak berapa banyak buat kebutuhan pokok dan berapa banyak buat hiburan, ya kan? Benar. Nah, yang kedua itu kita bisa pakai aplikasi keuangan. Oh ya, Kayak kan sekarang udah banyak ya aplikasi keuangan kan, Yes, yang banyak kayak banget. expense tracker gitu, Yes. yang bisa kita pakai biar kita tuh on track sama pengeluaran dan juga pemasukan kita, Vi. Yes, bener banget. Dan kayaknya kalau pakai aplikasi tuh kalian bisa dapet gambaran yang lebih real time ya daripada kalau Excel atau Google Sheet gitu. Benar. Dan yang gue lihat tuh sekarang aplikasi finance tracker tuh udah bagus-bagus banget, kayak fiturnya udah banyak-banyak banget Iya. gitu. Dan kalian tinggal nyari aja sebenarnya review orang tentang aplikasi, dan kalian tinggal cari aja yang paling cocok mana nih buat kebutuhan kalian Tuh. gitu. Oke, next tips selanjutnya apa katanya? Nah, tips selanjutnya itu gue mau kasih dari diri gue sendiri aja sih. Oke, boleh. Apa nih? Tipsnya itu kita harus ada self control. Kita tuh harus bisa kontrol diri kita sendiri, guys. Karena ya mau kita pakai aplikasi apapun itu, kayak pakai metode ini itu, kalau misalnya kita nggak ada self control dan kita main lepas aja sama uang kita, ya sama aja kita akan boros. Kita sadar diri gitu kan dengan keuangan yang kita punya gitu. Kita harus bisa handle keuangan kita sendiri. Begitu, guys. Setuju banget sih gue, kayak menurut gue juga kuncinya tuh semua di self control ini ya. Kayak langkah pertama tuh kayaknya kita tuh semua harus punya kesadaran dulu bahwa self awareness akan atau bijak menggunakan uang itu kayak suatu hal yang penting untuk jangka panjang gitu. Karena selain untuk kita juga belajar nabung, tapi kita juga harus bisa mengantisipasi gitu kejadian di masa depan. Misalnya kita butuh dana darurat gitu kan ya. Benar. Betul banget. Apalagi in this economy ya. Yes, in this jujur economy. aja, jujur banget. Cari uang sama cari kerjaan tuh susah. Kayak it's not easy gitu kan. Yes. Jadi ya menurut gue skill mengatur keuangan tuh penting banget buat kita semua. Dan better kalau misalnya dari kecil tuh kita udah diajarin gitu. Kita udah dibiasain dengan hal keuangan gini. Mulai dari bikin anggaran, pakai metode, dan bahkan yang pastinya juga self control lah ya. Yes, setuju banget. Kayak menurut gue edukasi finance ini dari usia dini tuh menurut gue penting banget gitu ya, supaya kita bisa lebih bijak lagi. So, I guess nggak kerasa ya udah 10 menit kita ngobrol-ngobrol soal Gen Z dan fenomena boros ini.
Semoga kalian nih yang mendengar dan merasa relate Gen Z boros ini, semoga setelah kalian dengar podcast ini kalian bisa jadi lebih terinspirasi untuk kayak mulai bijak gitu dalam spending atau ngeluarin uang gitu. Iya ya, Ya gak kan? kerasa banget udah 10 menit kita yapping yang Yes. penting. Bukan yang penting Penting yapping. yapping. Kayaknya itu aja deh yang mau kita Yes. bahas ya. Betul. Jadi thank you buat semuanya yang udah mau nonton podcast kita ini. Dadah.